Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, sehat semua teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat ya. Hari ini kita jam segini nih kita melaksanakan perkuliahan terakhir di hari Sabtu, yaitu mata kuliah Landasan Pendidikan. Ya, selamat datang Bu Eni. Semoga Ibu sehat selalu, begitupun dengan kami. Hari ini yang Amin. presentasi kelompoknya Bu Vivi kelompok 13 atau 12? 13. 13. 13, Bu. Elah, eh 12. Oh. Tes, halo. Ya Bu, Halo, aman. Iya, kelompok Halo 13, Bu. Bu. kelompok 13 ya? Iya, iya, oke. Iya. Kelompok ya. Oke, iya kelompok 13 membahas tentang landasan pendidikan ilmiah dan teknologis. Ya, moderatornya siapa Bu? Punten? Saya Bu Listi. Oh, Bu Maratus. Oke, selanjutnya untuk jalannya presentasi hari ini akan dipandu oleh Bu Maratus. Kepada Bu Maratus dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ketua yang baik hati dan selalu memberikan semangat untuk kami. Yang tidak sombong. Iya, Bu Vi sudah siap untuk share screen ya? Ya, sepertinya. Sampai tahu. Kemudian mungkin. Bu tidur-tiduran aja dulu. Mau kemukaan. Hah? Mulai aja ya, sambil nunggu Oh, share screen. ya udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu, eh, teman-teman XC, khususnya Ibu dosen kami tercinta, dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan, yaitu Ibu Eni Nur Cahyawati, SPDI MAMM. Pada hari ini, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami beri judul ya secara spesifik, yaitu tentang implementasi interaktif flat panel dalam transformasi digital pada sekolah 3T. Ini mungkin eh, IFP ini kita lebih familiar dengan sebutan apa ya, smartboard ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengajar ada juga yang sudah sekolahnya udah dapat, kalau tidak salah satu sekolah, setiap sekolah dapat satu, benar tidak Bapak Ibu? Betul, betul-betul. Sekolah saya dapat, Bu. Ya, udah nyobain Bu Listi? Udah dong. Ya, sebelum mulai presentasi pada hari ini, izinkan saya memberikan pantun, boleh ya? Silahkan. Ya, Boleh. sebagai pantun pembuka supaya kita semakin terbuka wawasan dan pikiran hatinya. Malam hari melihat bulan, Cakep. Cakep. pergi ke laut mencari ikan. Cakep. Cakep. Salam hangat Cakep. kami ucapkan untuk Bapak Ibu sekalian. Yeay. Cakep. Terima Ada kasih. lagi, jalan-jalan ke Kota Pati, Cakep. pulangnya Cakep. ketemu Bu Eni. Cakep. Kelompok Cakep. 13 hadir dengan suka hati untuk membawa presentasi pada hari ini. Yeay. Selamat, Cakep. semangat. Ya, perkenalkan saya sendiri Mar'atus Soliha, atau bisa dipanggil Mar'ah. Saya perkenalkan anggota kelompok 13 yaitu dengan Ibu Dwi Oktaviani, kemudian ada Ibu Ade Juwaria, lalu Ibu Ain Nur Lillah,
Pak Hidayat Kusdinar, dan Pak Wahyu Nurridwan. Untuk pemateri pertama yaitu akan disampaikan oleh Pak Hidayat Kusdinar. Silakan Pak Hidayat untuk memaparkan materi pertama kita. Benar. Baik, terima kasih Bu Mara. Mohon maaf Bu. Ya, saya akan mulai menampilkan mengenai latar belakang, yaitu ini suaranya ada ya? Ada Bapak. Pak, Aman Ya, Pak, ada. ya, terima kasih. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek pada era abad ke-21 berjalan sangat cepat dan membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dunia pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak karena teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu tetapi juga sebagai medium pembelajaran, sumber pengetahuan dan sarana pengembangan kompetensi peserta didik. Tuntutan global menekankan pentingnya literasi sains, literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta keterampilan kolaborasi. Pendidikan ilmiah dan teknologi hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Ini dengan menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah, kemampuan memecahkan masalah, serta pemahaman penggunaan teknologi secara bijak dan produktif. Enggak, Bu? Di Indonesia sendiri, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan masih menunjukkan kesenjangan, terutama dalam antara wilayah perkotaan dan daerah pelosok. Minimnya fasilitas, akses internet, serta rendahnya literasi digital menjadi tantangan yang menghambat proses pembelajaran berbasis iptek. Padahal, penggunaan teknologi yang tepat seperti perangkat digital, media interaktif, dan platform pembelajaran berbasis internet dapat meningkatkan motivasi belajar, memperkaya sumber belajar, serta membantu guru menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, efektif, dan relevan. Oleh karena itu, pendidikan ilmiah dan teknologi perlu dioptimalkan agar peserta didik mampu beradaptasi dengan dunia yang semakin digital. Integrasi teknologi tidak hanya menekankan penggunaan perangkat, tapi juga pengembangan pola pikir ilmiah, kemampuan eksplorasi, dan pemanfaatan teknologi sebagai sarana untuk memahami realitas secara lebih mendalam. Upaya ini menjadi sangat penting untuk membentuk generasi yang kompeten, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kelompok kami akan membahas beberapa selain pengertian pendidikan ilmiah teknologi, juga implementasi interaktif flat panel dalam pendidikan, IPF sebagai media pembelajaran interaktif, dan implementasi IPF dalam transformasi digital sekolah pelosok. Dilanjut, Bu. Apa itu landasan pendidikan ilmiah teknologi? Yaitu merupakan suatu pendekatan pendidikan yang memajukan konsep-konsep ilmiah, scientific knowledge, dengan penerapan teknologi untuk membentuk peserta didik yang mampu berpikir kritis, analitis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pemahaman teori ilmiah, tetapi juga menekankan kemampuan menerapkan pengetahuan tersebut melalui alat, sistem, metode, dan proses teknologi dalam situasi nyata. Ini sudah, mangga Bu dilanjut. Pendidikan ilmiah teknologi juga memainkan peran penting dalam pengembangan literasi sains dan literasi digital yang kini menjadi kompetensi esensial di abad ke-21. Peserta didik dilatih untuk tidak hanya menguasai teknologi sebagai pengguna, tetapi juga memahami prinsip ilmiah yang mendasari teknologi tersebut, sehingga mereka mampu beradaptasi dalam perkembangan teknologi baru dan berpikir secara inovatif. Pendidikan ini berfungsi membekali generasi muda agar mampu menghadapi tantangan global seperti disrupsi digital, perkembangan kecerdasan buatan, keberlanjutan lingkungan, dan transformasi industri. Secara keseluruhan, pendidikan ilmiah teknologi dapat dipahami sebagai suatu proses pembelajaran yang mengintegrasikan sains dan teknologi untuk membentuk kemampuan berpikir tingkat tinggi, kreativitas, kemampuan teknis, serta pemahaman ilmiah yang mendalam. Hal ini bertujuan untuk
mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia kerja modern, perkembangan masyarakat berbasis pengetahuan atau knowledge society, dan kehidupan sehari-hari yang semakin bergantung pada teknologi. Ya, Bu. Peran interaktif flat panel dalam transformasi digital sekolah. Interaktif flat panel atau IFP memiliki peran strategis dalam mempercepat transformasi digital sekolah karena perangkat ini menggabungkan fungsi layar sentuh interaktif, komputer, perangkat presentasi, dan platform pembelajaran digital dalam satu sistem. IFP membantu mengubah pola pembelajaran tradisional menjadi pembelajaran yang lebih kolaboratif, visual, dan berbasis teknologi. Apa perannya? Satu, meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan peserta didik. IFP memungkinkan pembelajaran berbasis sentuhan, anotasi langsung, dan simulasi video dan aktivitas kolaboratif yang meningkatkan keterlibatan siswa. Dua, mendukung pembelajaran berbasis digital dan multimedia. IFP mendukung berbagai format multimedia yaitu video pembelajaran, gambar, animasi, aplikasi STEM, dan buku digital. Ini memudahkan guru menghadirkan materi yang lebih menarik dan kontekstual. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Ayan. Silahkan Ibu. Terima kasih Pak Hidayat. Untuk selanjutnya, 2. Peran IFP dalam transformasi digital sekolah, yaitu memfasilitasi kolaborasi dan kerja kelompok. IFP menyediakan fitur multitouch yang memungkinkan beberapa siswa bekerja bersama pada layar yang sama. Kolaborasi ini sangat mendukung pembelajaran abad 21. UNESCO menekankan bahwa teknologi interaktif memperkuat kemampuan kolaboratif siswa dalam pembelajaran digital. Untuk selanjutnya, perannya adalah mendorong penggunaan sumber belajar digital dan integrasi LMS. Nah, IFP ini dapat terhubung dengan LMS seperti Google Classroom, platform digital lainnya. Hal ini memperkuat ekosistem pembelajaran digital sekolah. Nah, menjelaskan bahwa integrasi perangkat digital dengan LMS meningkatkan fleksibilitas dan kualitas pembelajaran. Untuk selanjutnya, efisiensi dan modernisasi proses pembelajaran. IFP menggantikan papan tulis konvensional, proyektor, laptop guru, dan speaker, sehingga pembelajaran menjadi lebih efisien dan modern. Next, Bu. Bu Vi. Udah ini, 3. Nah, 3. IFP sebagai media pembelajaran interaktif. Nah, IFP merupakan salah satu media pembelajaran modern yang dirancang untuk meningkatkan interaktivitas antara guru dan peserta didik. Sebagai perangkat layar sentuh, beresolusi tinggi yang terintegrasi dengan komputer. Nah, IFP memungkinkan pembelajaran berlangsung secara lebih dinamis, visual, dan partisipatif. IFP berfungsi tidak hanya sebagai layar presentasi, tetapi juga sebagai papan tulis digital, alat anotasi, dan platform kolaboratif yang dapat diakses oleh seluruh siswa. Nah, media pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi harus mampu meningkatkan interaksi, memfasilitasi pemahaman konsep, dan mendorong keterlibatan aktif siswa. IFP memenuhi karakteristik tersebut melalui fitur touchscreen, lalu aplikasi pembelajaran digital, serta dukungan multimedia seperti video, simulasi, dan animasi yang memperkaya pemahaman siswa
terhadap materi. Penggunaan IFP juga sejalan dengan teori multimedia learning. Dan Mayer menyatakan bahwa pembelajaran akan lebih efektif apabila siswa menerima informasi melalui kombinasi teks, visual, dan audio. Karena kenapa? Karena hal ini mempercepat proses pemahaman pemberian fasilitas tersebut melalui kemampuan menampilkan gambar, video, diagram, dan interaksi langsung di layar. Next. IFP sebagai media pembelajaran interaktif juga mendukung model pembelajaran abad 21 yang menekankan kreativitas, komunikasi, kemudian kolaborasi, dan pemikiran kritis. 4C. Seperti disampaikan oleh UNESCO, penggunaan perangkat digital interaktif dalam pembelajaran dapat memperkuat partisipasi siswa, meningkatkan kualitas interaksi, dan mendorong keterlibatan yang lebih mendalam. Dengan demikian, IFP tidak hanya berfungsi sebagai alat presentasi, tapi juga sebagai media pembelajaran yang interaktif. Next, Bu. Udah? Oke. 4. Pemanfaatan IFP untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pemanfaatan IFP dalam proses pembelajaran terbukti mampu meningkatkan hasil belajar siswa melalui berbagai mekanisme pedagogik, seperti peningkatan interaktivitas, visual konsepnya, kemudian ada keterlibatan aktif, dan pembelajaran berbasis multimedia. Sebagai perangkat pembelajaran digital yang memiliki kemampuan touchscreen, multitouch, dan integrasi multimedia, IFP memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik, kontekstual, dan mudah dipahami. Ya, jadi anak-anak dapat langsung ikut serta ketika pembelajaran. Lalu IFP membantu guru menyajikan materi dengan cara yang lebih visual dan interaktif. Dalam teori multimedia learning menegaskan bahwa pembelajaran akan lebih efektif ketika informasi disampaikan melalui kombinasi teks, gambar, dan audio karena dapat meningkatkan pemahaman dan retensi siswa. Fitur IFP seperti tampilan video, simulasi digital, dan anotasi langsung mendukung prinsip ini secara optimal. Next. Sudah? Nah, ya. Masih pemanfaatan IFP. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan perangkat interaktif seperti IFP dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Maaf ya, agak sedikit berisik. Iya, nggak apa-apa. Ada yang ngetuk itu. Lagi renovasi samping. Next. Langsung dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, yang kemudian berdampak positif pada hasil belajar. Siswa lebih aktif bertanya, berdiskusi, dan berpartisipasi karena proses belajar menjadi lebih menarik dan berpusat pada siswa. Lalu pemanfaatannya adalah kemudian keterlibatan siswa dalam proses belajar merupakan salah satu faktor paling berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar. IFP mampu memfasilitasi pembelajaran aktif melalui fitur yang tadi sudah disebutkan, ya, bisa kolaboratif, langsung siswa terlibat, ya. Nah, aktivitas tersebut membuat siswa secara kognitif mampu bersosialisasi dengan perangkat digital. Next. Next. Udah? Udah ya. Oh ya. Oh, udah. Oke. UNESCO, ya. Saya.
UNESCO Iya. menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital interaktif di kelas berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian akademik siswa, terutama ketika teknologi tersebut digunakan untuk pembelajaran yang kolaboratif dan pemecahan masalah. Dengan demikian, pemanfaatan IFP dalam pembelajaran bukan hanya modernisasi, tetapi secara nyata dapat meningkatkan hasil belajar melalui interaktivitas, visualisasi materi, dan pembelajaran multimodal, dan peningkatan motivasi belajar siswa. Next. Udah. Pelatihan guru dalam penggunaan IFP merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi teknologi pembelajaran di sekolah. Teknologi tidak akan berdampak signifikan tanpa kompetensi guru dalam mengoperasikan perangkat tersebut, ya, dan mengintegrasikan ke dalam strategi pembelajaran. Oleh karena itu, pengembangan profesional guru melalui pelatihan menjadi langkah penting dalam transformasi digital sekolah. Dalam kerangka teknologi pedagogik, guru harus menguasai 3 aspek utama: pengetahuan teknologi, pedagogik, dan konten. Nah, pelatihan IFP membantu guru memadukan ketiga aspek tersebut sehingga perangkat digital dapat digunakan secara efektif dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk selanjutnya, pembahasannya akan dilanjutkan oleh Bu Ade. Oke, baik. Terima kasih Bu Ain. Kita lanjutkan kembali, yaitu tentang 5. Pelatihan guru dalam penggunaan IEP. Ya. Penelitian dan Outbrace dan Ledwith yaitu juga menegaskan bahwa kemampuan guru untuk mengintegrasikan teknologi dipengaruhi oleh pelatihan, kepercayaan diri, serta dukungan sekolah. Tanpa pelatihan yang memadai, guru cenderung menggunakan perangkat teknologi hanya sebatas alat presentasi, bukan sebagai media pembelajaran interaktif yang dapat meningkatkan hasil belajar. Ya, pelatihan teknologi harus bersifat praktis, berkelanjutan, dan didukung oleh pendampingan agar guru mampu menerapkan teknologi secara konsisten dalam proses mengajar. Pelatihan IEP biasanya meliputi keterampilan dasar mengoperasikan touchscreen, penggunaan aplikasi papan tulis digital, desain materi interaktif, serta integrasi dengan LMS atau sumber belajar digital lainnya. Next. Udah. UNESCO tahun 2016 juga menekankan bahwa salah satu indikator kesiapan sekolah dalam transformasi digital adalah tersedianya program pelatihan guru yang fokus pada pemanfaatan perangkat interaktif dan plafon digital untuk pembelajaran. Tanpa pelatihan, inovasi teknologi tidak akan memberikan dampak yang optimal pada kualitas mengajar maupun capaian belajar siswa. Dengan demikian, pelatihan guru dalam penggunaan IEP tidak hanya membantu guru menguasai aspek teknis perangkat, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dengan merancang pembelajaran interaktif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Pelatihan ini menjadi prasyarat penting dalam memastikan IEP dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembelajaran abad ke-21. Next. Lanjut. Sudah. Lanjut, Bu. Ya. Iya, ini sudah. Sudah. Oke. Ibu. Yang keenam yaitu perbandingan IEP dengan media pembelajaran digital lain. Yaitu IEP merupakan salah satu perangkat pembelajaran digital yang semakin banyak digunakan di sekolah modern. Untuk memahami keunggulan dan keterbatasannya, IEP perlu dibandingkan dengan media digital lainnya seperti LCD proyektor, komputer atau laptop, tablet siswa. Nah, sekarang kita akan membandingkan yaitu IEP
PS proyektor digital. Nah, proyektor adalah media pembelajaran yang umum digunakan namun memiliki keterbatasan dalam interaktivitas. Ya, proyektor hanya mendukung tampilan visual pasif sehingga tidak memungkinkan interaksi langsung antara siswa dengan materi. Sebaliknya, IEP mendukung touchscreen, anotasi interaktif, serta tampilan yang lebih terang dan stabil. Ya, Seda Higin tahun 2007 menyatakan bahwa perangkat interaktif seperti IEP memberikan tingkat keterlibatan siswa yang lebih tinggi dibandingkan proyektor konvensional. Yang kedua yaitu IEP, PS, laptop atau komputer. Laptop berfungsi sebagai alat individual learning, namun mendukung pembelajaran kolaboratif layar besar. Nah, laptop efektif untuk pembelajaran daring, tetapi kurang ideal untuk interaksi kelompok di kelas. Sedangkan IEP unggul dalam pembelajaran kolaboratif, diskusi kelas, dan visualisasi materi bersama. Fitur multitouch IEP memungkinkan beberapa siswa berinteraksi sekaligus pada layar. Lanjut, Bu. Bu, lanjut. Sudah? Iya, sudah Lanjut. ini. Dah? Iya, ini. Udah. IEP PS tablet. IEP PS tablet siswa. Tablet memberikan pengalaman pembelajaran personal berbasis aplikasi, namun ya menemukan bahwa penggunaan tablet siswa membutuhkan manajemen yang kompleks dan berisiko distraksi digital. IEP memiliki keunggulan pada kontrol kelas di mana guru dapat memusatkan perhatian siswa pada satu layar dan memadu kegiatan secara terstruktur. Integrasi tablet dengan IEP bahkan dapat saling melengkapi, tetapi IEP tetap berfungsi sebagai pusat visual utama. Lanjut, Bu. Ya, lanjut. Sudah. Next. Ini, Bu. Sudah. Udah. Oke. Baik. Sekarang ketujuh, aktivitas IEP dan model pembelajaran abad ke-21. Model pembelajaran abad ke-21 menekankan pengembangan keterampilan 4C. Critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. IEP merupakan salah satu teknologi yang terbukti efektif mendukung penerapan model ini karena mampu menciptakan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, multimodal, dan berpusat pada siswa. 1. Meningkatkan keterlibatan dan interaktivitas siswa. IEP menyediakan fitur touchscreen, multi-touch, simulasi digital, dan anotasi interaktif yang memungkinkan siswa berpartisipasi langsung dalam proses pembelajaran. Menurut Hardy, tahun 2012, interaktivitas dan keterlibatan aktif siswa memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan prestasi belajar. Next, lanjut ya. Sudah. Lanjut. Ini, Bu. Lanjut, Bu. Satu lagi. Ya, oke. Yang kedua yaitu mendukung pembelajaran kolaboratif dan komunikatif. Dalam model abad 21, kolaborasi adalah elemen sangat penting. Ya, penelitian Johnson & Johnson menunjukkan bahwa pembelajaran kolaboratif meningkatkan hasil belajar, motivasi, dan keterampilan sosial siswa. IEP mendukung kerja kelompok melalui fitur multi-user yang memungkinkan beberapa siswa bekerja bersama pada layar yang sama. UNESCO 2020 menegaskan bahwa perangkat digital interaktif meningkatkan kualitas interaksi dan partisipasi siswa dalam diskusi. Yang ketiga, yaitu memfasilitasi pembelajaran kreatif dan visual. Model pembelajaran abad 21 mengutamakan kreativitas dalam memecahkan masalah. IEP memungkinkan penggunaan aplikasi kreatif, pemodel visual, gambar digital, dan pemetaan konsep. Pembelajaran yang melibatkan kombinasi teks, gambar, dan audio meningkatkan kreativitas serta pemahaman konseptual lebih dalam. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Pipi untuk melanjutkan presentasinya. Kepada Bu Pipi kami persilahkan.
Oke. Terima kasih Bu Ade. Saya akan melanjutkan presentasinya. 7. Efektivitas IFP dalam model pembelajaran abad 21. 4. Meningkatkan literasi digital dan kesiapan masa depan. Literasi digital merupakan kompetensi utama abad 21. Fogg dan Roblin tahun 2012 menegaskan bahwa siswa harus dibekali kemampuan menggunakan teknologi secara produktif, komunikatif, dan kolaboratif. IFP membantu siswa terbiasa dengan teknologi yang relevan dengan dunia pendidikan dan industri modern, seperti aplikasi presentasi, simulasi STEAM, dan perangkat kolaboratif digital. 5. Efektif dalam pembelajaran berbasis proyek, yaitu Project Based Learning yang sering kita gunakan. PBL adalah model pembelajaran utama abad 21. IFP mendukung PBL melalui tampilan visual besar, akses ke internet, kemampuan menampilkan data, dan integrasi dengan perangkat siswa. Penelitian Kreyszig dan Blumfeld 2006 menunjukkan bahwa PBL membutuhkan media visual dan alat interaktif untuk membantu siswa memecahkan masalah kompleks. IFP menyediakan lingkungan tersebut secara optimal. 8. IFP sebagai solusi pembelajaran multimodal, yaitu Interactive Flat Panel atau IFP merupakan perangkat yang sangat mendukung pembelajaran multimodal, yaitu pembelajaran yang memadukan berbagai mode penyajian informasi seperti teks, gambar, audio, video, simulasi, serta interaksi langsung. Pembelajaran multimodal terbukti meningkatkan motivasi, pemahaman konsep, dan retensi belajar peserta didik. Menurut Mayer 2009, pembelajaran yang menggabungkan berbagai saluran informasi visual dan verbal dapat meningkatkan proses konstruksi pengetahuan karena siswa memproses informasi melalui dua jalur yang saling melengkapi. Hal ini sejalan dengan fungsi IFP yang menyediakan tampilan visual interaktif, fitur audio, konektivitas multimedia, serta kemampuan anotasi langsung. IFP memungkinkan guru menghadirkan materi dalam berbagai format dan mendorong partisipasi aktif melalui aktivitas sentuh, manipulasi objek digital, dan kolaborasi waktu yang nyata, yang menyatakan bahwa perangkat layar sentuh interaktif mampu meningkatkan engagement dan memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya melalui integrasi multimodalitas. Selain itu, pembelajaran multimodal juga memperhatikan perbedaan gaya belajar siswa. Fleming dan Baum menjelaskan bahwa siswa yang menerima materi melalui berbagai mode, yaitu visual, audio, kinestetik, memiliki peluang lebih tinggi untuk memahami dan mengingat informasi. Dengan dukungan fitur interaktif, IFP menyediakan lingkungan belajar yang memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan demikian, IFP tidak hanya sekedar alat presentasi, tetapi menjadi solusi strategis untuk mengimplementasikan pembelajaran multimodal secara efektif. Ia mengintegrasikan aspek visual, audio, interaktif, dan kolaboratif yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran modern berbasis teknologi. 9. Tantangan dan hambatan implementasi IFP. IFP dalam lingkungan pendidikan tidak selalu berjalan mulus. Meskipun perangkat ini menawarkan berbagai keunggulan seperti interaktivitas, multimodalitas, dan peningkatan partisipasi siswa, banyak penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah tantangan struktural, teknis, pedagogis, dan kultural dalam proses penerapannya. 1. Keterbatasan infrastruktur teknologi. Salah satu hambatan utama adalah ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik yang stabil, jaringan internet, dan konektivitas perangkat. Menurut UNESCO tahun 2020, kesenjangan infrastruktur digital menjadi faktor tersebut terbesar
yang menghambat pemanfaatan teknologi pendidikan di sekolah-sekolah negara berkembang. Hal ini terutama terlihat pada sekolah pelosok atau pedesaan, atau yang kita kenal dengan 3T. Dalam konteks IFP, perangkat membutuhkan akses listrik stabil, jaringan Wi-Fi, dan dukungan teknis agar dapat berfungsi secara optimal. Hennessy, Warwick, dan Brown tahun 2010 menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur adalah prasyarat penting sebelum sekolah dapat memaksimalkan penggunaan teknologi interaktif di ruang kelas. Yang kedua, kurangnya kompetensi guru dalam teknologi. Banyak guru masih belum memiliki keterampilan teknis dan pedagogis untuk memanfaatkan IFP secara maksimal. Curol dan Johnson tahun 2012 melaporkan bahwa guru seringkali merasa tidak percaya diri menggunakan perangkat interaktif karena kurangnya pelatihan profesional yang memadai. Penelitian lain oleh Shurm dan Levin tahun 2016 menunjukkan bahwa tanpa dukungan pelatihan, guru hanya menggunakan perangkat seperti FP untuk fungsi dasar. Misalnya menampilkan slide, bukan untuk aktivitas interaktif yang meningkatkan hasil belajar. Tiga, yaitu resistensi terhadap perubahan dan beban kerja guru. Perubahan teknologi di sekolah sering memunculkan resistensi. Guru merasa perlu menyesuaikan mode mengajar, bahan ajar, dan strategi evaluasi. Ertmer 99 menggambarkan hambatan ini sebagai second order barriers, yaitu hambatan yang berasal dari keyakinan, persepsi, dan kebiasaan guru dalam pembelajaran tradisional atau sistem ceramah yang kita biasa kenal. Beberapa guru berpendapat bahwa penggunaan IFP menambah beban kerja karena membutuhkan waktu untuk mempersiapkan konten digital. Howard dan Mozeko 2015 menyatakan bahwa adopsi teknologi menuntut adaptasi budaya kerja guru yang seringkali tidak didukung oleh kebijakan sekolah. Yang keempat, ketersediaan konten pembelajaran yang interaktif. IFP memerlukan materi yang benar-benar interaktif, bukan sekedar konversi dari materi cetak menjadi digital. Menurut Mayer 2009, pembelajaran digital efektif hanya jika mengikuti prinsip multimedia, seperti segmentasi, koherensi, dan integrasi visual verbal. Namun, penelitian oleh Miller menunjukkan bahwa banyak sekolah mengalami kesulitan dan menyediakan konten digital berkualitas, sehingga perangkat canggih seperti IFP tidak dimanfaatkan secara optimal. 5. Biaya pengadaan dan pemeliharaan. IFP merupakan perangkat dengan biaya investasi awal yang tinggi. Selain itu, pemeliharaan, pergantian komponen, dan upgrade software juga memerlukan biaya tambahan. Biaya total kepemilikan, total cost of ownership, perangkat layar interaktif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan media digital lain seperti proyektor atau tablet. Juga menekankan bahwa sekolah harus memperhitungkan biaya jangka panjang termasuk pelatihan, dukungan teknis, dan perbaharuan perangkat keras. 6. Dukungan teknis yang tidak memadai. Keberhasilan implementasi teknologi bergantung pada keberadaan tim teknis yang responsif. Bekta 2010 mencatat bahwa guru enggan menggunakan perangkat interaktif ketika dukungan teknis tidak tersedia atau perbaikan memakan waktu lama. IFP membutuhkan update software, perbaikan panel, dan manajemen perangkat sehingga sekolah tanpa teknis sering mengalami downtime perangkat yang panjang. 7. Kesenjangan digital antar siswa. Tidak semua siswa memiliki literasi digital yang sama. Menurut Selwyn 2016, implementasi teknologi sering memperlebar digital divide antara siswa yang terbiasa dengan perangkat elektronik dan siswa yang minim akses teknologi di rumah. Dalam konteks IFP, siswa yang kurang terampil dalam teknologi dapat merasa kurang percaya diri saat diminta berinteraksi dengan panel atau menyelesaikan aktivitas digital. Eh, Materi selanjutnya, apa sudah mulai Pak Wahyu? Yap, terima kasih Bu Pipi. Saya lanjutkan pembahasannya, yaitu Sama-sama tentang Bapak. tantangan dan hambatan implementasi IFF.
penggunaan tidak sesuai pedagogi. Karena prinsip-prinsip dari digitalisasi adalah harusnya menyesuaikan dengan pedagogi. Nah, IFF hanya efektif apabila digunakan untuk kegiatan interaktif yang sesuai dengan prinsip pembelajaran abad 21, yaitu 4C. Higgins, Isham, dan Miller 2007 menyatakan bahwa banyak guru menggunakan perangkat interaktif sebagai papan tulis canggih, bukan sebagai alat untuk meningkatkan kolaborasi, kreativitas, atau hands-on learning. Karena itu, integrasi pedagogi seperti PBL atau PJBL, Project Based Learning, atau Inquiry Learning menjadi sangat penting. Mohon bisa di-unmute. Jangan zoom, kami jelas. Bisa di-unmute sebentar. Iya. Sudah Bu, sudah saya mute. Ya, terima kasih Pak Fir. Lanjut Pak Wahyu. Ya, baik, kita akan menganalisis kasus di sini implementasi interaktif flat panel dalam transformasi digital sekolah pelosok. Sekolah di daerah pelosok sering menghadapi berbagai hambatan dalam integrasi teknologi pendidikan. Keterbatasan listrik, ya kita sering jumpai ya, akses internet terbatas, kompetensi guru yang belum merata, serta minimnya sarana pendukung. Implementasi interaktif flat panel ya, sebagai bagian dari transformasi digital menjadi strategi yang semakin dipertimbangkan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. IFT menawarkan fitur seperti layar sentuh interaktif, akses ke konten digital, integrasi perangkat mobile, dan dukungan multimedia. Nah, IFT itu seperti kamera Android, HP Android yang diperbesar ya, seperti itu mungkin ya kalau dijelaskan seperti itu, sehingga berpotensi besar meningkatkan pengalaman belajar siswa. Oke, next. Implementasi interaktif flat panel dalam transformasi digital sekolah pelosok. Transformasi digital pendidikan menuntut pemanfaatan perangkat pembelajaran interaktif seperti interaktif flat panel ini ya. Studi menunjukkan bahwa perangkat interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan kualitas pembelajaran digital. Hennessy dan London 2013. Namun, sekolah pelosok menghadapi hambatan struktural seperti ketidakstabilan listrik, keterbatasan internet, dan rendahnya kompetensi teknologi guru. Kusuma Stuti 2021. Transformasi digital dalam dunia pendidikan telah menjadi agenda global yang mendorong perubahan signifikan dalam metode belajar mengajar. Perkembangan teknologi interaktif seperti interaktif flat panel (IFF) dianggap sebagai salah satu inovasi yang mampu memperkaya pengalaman pembelajaran dan mendukung efektivitas proses belajar di abad 21. Mayer 2009. IFF menawarkan kemampuan integrasi multimedia, layar sentuh interaktif aktivitas perangkat, serta aplikasi pembelajaran yang memungkinkan guru menghadirkan pembelajaran aktif, kolaboratif, dan multimodal. Next. Namun, pemerataan penggunaan teknologi pendidikan masih menjadi tantangan besar, terutama di sekolah-sekolah pelosok atau wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Ketimpangan digital masih sangat kuat terlihat antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal ketersediaan perangkat digital, akses internet, dan kompetensi guru. UNESCO 2021. Di Indonesia, kesenjangan ini tercermin dari fakta bahwa sebagian besar sekolah pelosok masih tergantung pada metode konvensional seperti ceramah dan papan tulis karena keterbatasan akses teknologi. Kusuma Stuti 2021. Pemerintah Indonesia melalui program Merdeka Belajar dan digitalisasi sekolah mendorong penerapan perangkat seperti Chromebook, Wi-Fi sekolah,
Dan yang terbaru ini IFT. Meski demikian, implementasi teknologi di daerah terpencil sering tidak berjalan maksimal karena hambatan mendasar seperti keterbatasan infrastruktur secara teknis ya, listrik, akses internet yang minim dan kurangnya pelatihan teknologi bagi guru. Prasetyo et al. 2020. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya memerlukan perangkat keras, tetapi juga ekosistem pendukung yang memadai. Next, Sudah? ya, baik. Implementasi interaktif flat panel dalam transformasi digital sekolah pelosok. Penggunaan IFP sebagai media pembelajaran interaktif sebenarnya memiliki potensi besar untuk mengatasi keterbatasan sumber belajar di pelosok. IFP dapat menjadi pusat sumber belajar digital yang memungkinkan guru menampilkan video edukasi, simulasi sains, gambar berbasis konteks lokal, hingga membuat anotasi langsung di layar. Roll and Johnson 2012. Lebih jauh, IFP dapat menggantikan banyak perangkat sekaligus seperti proyektor, speaker, dan papan tulis tradisional sehingga lebih efisien untuk sekolah dengan fasilitas terbatas. Namun, potensi tersebut tidak otomatis terwujud tanpa kesiapan guru. Dalam memanfaatkan teknologi adalah faktor yang paling menentukan keberhasilan implementasi perangkat digital, bahkan lebih menentukan daripada ketersediaan perangkat itu sendiri. Edmer 1999, Misra, dan Oxford. Banyak guru di daerah pelosok belum memiliki technological knowledge yang cukup sehingga fitur-fitur IFT yang canggih tidak dimanfaatkan secara optimal. Sari and Setiawan 2020. Ya. Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah biaya pengadaan dan pemeliharaan IFT yang relatif tinggi untuk sekolah pelosok. Masalah ini semakin diperparah oleh sulitnya akses teknis atau layanan purna jual karena lokasi yang jauh dari kota. Di sisi lain, kebutuhan untuk menghasilkan konten pembelajaran digital yang relevan dan berbasis konteks lokal masih sangat minim. Padahal hal ini penting agar penggunaan interaktif panel menjadi bermakna. Kasus-kasus implementasi interaktif panel di berbagai sekolah pelosok menunjukkan pola yang sama. Perangkat ada, tetapi pemanfaatan sering tidak optimal. Kadang-kadang ditaruh di gudang seperti itu ya, Bapak Ibu. Hanya satu sekolah itu satu IFT. Di beberapa daerah, IFT hanya digunakan sebagai layar pemutar video atau papan tulis digital sederhana, bukan sebagai alat interaktif. Ini alat yang interaktif yang biasanya diproses ya, bukan hanya di akhir saja biasanya gitu. Yang mendukung pembelajaran kolaboratif. UNESCO 2021. Dengan demikian, terdapat kesenjangan besar antara potensi teknologi dan praktiknya atau implementasinya di lapangan. Baik. Kasus ini menunjukkan bahwa integrasi interaktif panel di sekolah pelosok bukan sekedar permasalahan teknis, melainkan juga menyangkut aspek pedagogis, kesiapan sumber daya manusia, kebijakan pendidikan, dan pemerataan infrastruktur. Oleh karena itu, analisis kasus yang komprehensif perlu dilakukan untuk untuk memahami faktor pendukung dan menghambat implementasi, serta merumuskan strategi agar IFP benar-benar mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di wilayah pelosok. Nah, Ini nanti ya. kembalikan lagi ke Itu nanti kesimpulan ini. sebagai moderator, silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Wahyu dan teman-teman kelompok 13 yang sudah memaparkan materinya.
Jadi Bapak Ibu, ini tentang implementasi IFP sendiri yang menjadi hal baru bagi kita yang sudah terjun ke dunia pendidikan gitu ya, yang mungkin kita udah nyobain betapa serunya dan menikmati gitu, karena lebih lebih secara apa ya, secara perangkat lebih simpel, beda sama kita udah ada proyektor gitu ya, butuh laptop. Kalau ada audio, kita pasti butuh speaker juga untuk mencari. Tapi adanya IFP ini apa udah include semua gitu ya. Kamera ada, virtual oke, suara juga sudah ada di situ. Bahkan bisa dijadikan sebagai papan tulis digital gitu ya. Bisa nulis langsung di IFP ini. Namun ternyata di tengah keseruan yang kita rasakan ada kendala yang dialami gitu ya di beberapa sekolah 3T atau yang masih jauh dari jangkauan kota gitu ya, seperti permasalahan infrastruktur listriknya, kemudian akses internetnya yang minim, dan juga persoalan SDM-nya ya, yakni kurangnya pelatihan teknologi bagi guru. Jadi belum belum semua merasakan, karena biasanya kita aja yang udah ngerasain tuh waktu baru-baru pasti ngerasa, aduh ini gimana nih, ini kemana nih? Takut salah pencet, takut apa gitu ya. Karena ya tadi sempat disinggung juga oleh kami kelompok 13, ada biaya pemeliharaannya juga yang ternyata jadi bahan pertimbangan ke depan seperti itu. Jadi ini kita punya perangkat, tapi ternyata ada sekolah yang belum bisa memanfaatkan perangkat tersebut secara optimal, sehingga adanya kesenjangan digital pada implementasi IFP ini. Baik, untuk itu kami buka sesi tanya jawab ya. Untuk kesempatan kali ini kami buka 3 penanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Sesi tanya jawab ya, Bu? Iya, Iya, Bu. Oh iya, oke. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Izin boleh saya bertanya? boleh Ibu. Iya, Izin. Bu Listi, silakan. Ya, Bapak Ibu, kelompok 13, terima kasih atas presentasi yang luar biasanya dengan mengambil studi kasus yang memang terkini ya. Kita mendapat bantuan IFP. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira menurut Bapak Ibu, bagaimana sih masalah ketidakstabilan listrik di daerah tertentu dapat berdampak pada keberlangsungan pembelajaran digital, terutama penggunaan IFP, dan bagaimana prinsip equity in education technology relevan dalam memastikan pemerataan akses teknologi pendidikan. Terima kasih. Sudah cukup jelas? Baik. Cukup, Bu Iya, Listi. Terima kasih, Bu. Iya, Bu Listi menanyakan tentang bagaimana nih kita ada masalah ketidakstabilan listrik ya di beberapa daerah tertentu yang berdampak pada keberlangsungan IFP ini sendiri ya. Lalu bagaimana prinsip equity in education teknologinya yang relevan untuk memastikan bahwa pemerataan akses teknologi pendidikan ini sampai ke daerah-daerah tersebut gitu ya, Bu ya. Siap, kurang lebih seperti itu, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Listi pertanyaannya. Bapak Ibu yang lain, kami tampung dulu ya Bu pertanyaannya. Baik, Bu, baik, silakan. mungkin dari kelompok lain yang mau bertanya.
Boleh saya bertanya, Ibu? Iya, Boleh. silakan Bu Tri. Ya, Bu Sari ya? ya betul, Bu Sari. Bagaimana teori diffusion of innovation dapat membantu memahami hambatan penyebaran perangkat IFP di wilayah Indonesia? Jelas, Ibu? Maaf Ibu, suaranya di saya suaranya sih kecil ya. Apa karena di sini saya berisik? Mungkin saya ulangi lagi ya. Iya Bagaimana boleh. teori diffusion of innovation dapat membantu memahami hambatan penyebaran perangkat IFP di Indonesia? Gitu ya, Bu? Betul sekali, betul. Itu pertanyaannya, Ibu. Iya. Baik, terima Em, kasih Bu Sari. Ya, Mungkin Satu ada penanya satu lagi lagi. Bapak Ibu. no bad. Izin bertanya, Ibu. Iya, silakan Bu Ertati Marlinda ya. Iya, saya bertanya bagaimana sekolah dapat memastikan bahwa penggunaan IFP tetap sejalan dengan nilai-nilai karakter dan etika digital. Eh, saya ulangi lagi ya. Iya, Bagaimana sekolah dapat memastikan bahwa penggunaan IFP tetap sejalan dengan nilai, karakter, dan etika digital? iya betul Ibu. Baik, Sudah. terima kasih Bu Ertati Marlinda pertanyaannya. Sudah 3 penanya ya. Kami, Iya. ya. Silakan Bapak Ibu kelompok 13. Ada yang sudah menyiapkan jawabannya. Mau Oke, siapa Bu. yang mau jawab? Pak Wahyu? Ayo, Bung Mata, saya menjawab Saya Oh jawab. ya. Bu Ade, pertanyaan dari silakan. Bu Listi. Oh, Iya, silakan Bu Ade. Halo, ya baik, baik Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Listi tentang ketidakstabilan listrik ya. Nah, Iya. Masalah masalah ketidakstabilan listrik pemadam atau fluktuasi berdampak langsung pada keberlangsungan pembelajaran digital, yaitu kita harus penyediaan sumber daya cadangan, mengakolokasikan dana untuk penyediaan UPS atau generator mini untuk sekolah yang mengalami pemadaman listrik tinggi, khususnya untuk menjaga IEP, IEP dan perangkat pendukung tetap menyala selama sesi kelas. Yang kedua yaitu integrasi teknologi rendah energi, prioritaskan IEP dan perangkat lain dengan standar efisiensi energi tinggi untuk meminimalkan beban daya dan memaksimalkan durasi penggunaan baterai cadangan. Yang ketiga yaitu uh, melatih guru untuk rutin menyimpan sesi dan konten yang sedang dikerjakan ke penyimpanan lokal jika ada untuk memitigasikan kehilangan data saat terjadi pemadaman mendadak. Itu aja mungkin ada teman yang lain yang mau menambahkan atau Bu dosen mau menambahkan silakan. Mohon maaf. Ya, Assalamualaikum. Pak Wahyu mungkin mau Waalaikumsalam. nambahin? Pak Terima Wahyu mau kasih Bu. menambahkan? oke. Nah, Iya, itu silakan Pak tentang Wahyu. stabilitas listrik yang memang penting ya. Nah, agar nanti alat-alat IEP itu atau inverter flat panel itu tidak rusak karena mati mendadak gitu. Ya, di antaranya tadi sudah jelas, tinggal saya menambahkan saja atau kita perlu lebih jelasnya itu UPS ya, Ya, semacam UPS. ya semacam itu. Yang mungkin harganya lebih murah, kisaran 500 sampai 1,5 juta gitu. Itu aja yang saya tambahkan. Mungkin saya sedikit menambahkan ya. Di sini tuh Ya, ada baik. daerah, itu ya Bu Listi ya. Di daerah itu, kalau pagi itu listriknya optimal.
Tapi ketika masuk ke siang itu jarang optimal. Jadi, apa kalau misalnya siang ke sore itu sudah mendung, sudah nggak bisa optimal lagi listriknya, lebih banyak ke padam. Jadi di daerah teman saya ini menggunakan IFP itu setiap pagi dan bergantian dengan beberapa kelas seperti itu. Dan IFP itu ketika teknis mengatakan, Ibu ini nanti kalau misalnya mendung itu harus dilepas karena IFP itu memang rawan. Kemudian saya juga menanyakan, ini apa namanya bisa bertahan berapa tahun? Ternyata mereknya itu memang keluaran apa namanya keluaran negara lain ya. Itu memang cenderung lebih untuk kehati-hatian dan apa namanya perangkatnya juga butuh dana yang besar, kata teknisnya. Jadi kita sebisa mungkin dalam kondisi listrik yang tidak stabil, kita harus bisa memahami listrik stabil itu dikira jam berapa, apa kita menggunakannya jam berapa, seperti itu, Bu Listi. Bu Listi, apa sudah paham? Oke, terima Bagaimana, Bu kasih Listi? banyak. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu kelompok 13. Ya, pada dasarnya Iya, kita harus menyiasati ya masalah listrik Iya. ini. betul. Lebih lagi IFP ini kurang awet ya Bu ya. Namanya Iya, juga betul. perangkat Iya, Betul, bantuan betul. sebagaimana yang kita tahu, rawan nih. sudah rahasia umum. Mm. Makanya kita sebagai orang yang dibantu, tanda kutip, harus benar-benar mampu merawatnya. Salah satunya tadi ya Bu Vivi ya. Kita Iya. tahu jadwal-jadwal kapan listrik padam, terus melakukan alternatif tadi seperti yang dikatakan Bu Ade dan Wahyu. Ya, terima kasih. Oke, sip, thank you Bapak Ibu Oke, Iya, kelompok makasih 13. Bu Listi. sama-sama, Bu Listi. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana kelompok teman-teman, Bapak Ibu kelompok 13? Apa ya, mau? Pertanyaan kedua itu bagaimana teori diffusion of innovation dapat membantu memahami hambatan penyebaran perangkat IFV di wilayah Indonesia ya. Iya, Bu betul. Ain mau Pertanyaan dari Bu menjawab? Sari. Ya, saya menjawab dari Bu Sari ya yang tadi tanya ya. Iya. Ya, Iya, Ibu. ya bagaimana teori diffusion of innovation dapat membantu memahami hambatan penyebaran IFP di wilayah Indonesia. Itu Nggak apa-apa, lanjut aja. oke, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Terbatasnya layanan perawatan dan teknisi di daerah dapat menyebabkan IFP rusak tanpa bisa diperbaiki. Nah, ini solusinya adalah pelatihan teknisi. Mungkin guru-guru mendapat pelatihan-pelatihan bagaimana cara menggunakannya seperti itu. Kemudian sistem logistik suku cadang, ya, membangun sistem logistik yang efisien untuk pengiriman suku cadang seperti listrik dan lain sebagainya. Genset kalau misalkan yang di pelosok-pelosok, lalu ada kontrak service yang fleksibel, memastikan apa namanya FP itu berfungsi dengan baik, digunakan ketika sudah disebarkan ke sekolah-sekolah. Iya. Gitu. Mungkin saya sedikit menambahkan. Tambahan ya Bu Vivi. Eh, Kalau ingin teori ini berkembang, kita itu sebenarnya harus mempunyai 5 teori. Yaitu yang pertama pengetahuan. Pengetahuan itu banyak sekolah di 3T itu belum tahu manfaat sebenarnya IFP itu seperti apa. Hanya mendengar namanya saja. Jadi hambatannya adalah kurang informasi. Makanya kenapa di berbagai daerah ada teknisi. Tetapi di berbagai daerah yang teknisi itu juga itu setiap datang hanya kepala sekolah saja yang paham. Nah, jadi seharusnya waktu teknisi datang, itu guru-guru juga ikut melihat. Nah, jadi mereka bisa paham, oh kita bisa menggunakan IFP seperti apa, membuat media pembelajaran, virtual, atau game, seperti itu. Yang kedua, yaitu teori persepsi. Beberapa sekolah khawatir IFP itu sulit digunakan, mahal, atau tidak cocok dengan kurikulum.
Kan itu cuma media game, permainan. Kita kan anak-anak lebih seru seperti itu. Apa kurikulumnya ini apa namanya masuk seperti itu. Ternyata memang kalau kita belajar, kita menggunakan kurikulum apa saja bisa karena memang ini kan hanya pembelajaran interaktif seperti itu. Hambatannya selalu persepsinya itu Yes. negatif. Nanti kalau Iya, misalnya nggak bisa tersentuh lagi atau misalnya kegores kayak laptop terus nggak kena LCD gimana ya? Seperti itu. Mesti persepsinya udah negatif dulu, jadi nggak mau nyentuh. Yang lebih ketiga, banyak cemasnya ya, Bu ah, ya. jadi cemasnya didahulukan, kemudian materinya di belakang saja. Oh, aku nunggu kamu ya, aku lihat kamu ya. Itu sudah normal. Kemudian teori keputusan, sekolah itu ragu mengambil keputusan karena biaya tinggi. Kalau karena biaya tinggi enggak sih, cuma sudah datang senang. Tapi pas waktu eh, saya pernah waktu Membayar. itu apa namanya nggak bisa disentuh, disentuh kembali nggak mau, di on off kan itu nggak mau. Ini maunya apa IFP ini? Sudah di otak kita sudah bilangin, aduh ini teknisi lagi ini, aduh ini perawatan lagi, padahal masih baru. Itu. Hmm. Jadi kita itu eh, masih pikirannya masih negatif-negatif semuanya. Kemudian teori lagi itu implementasinya. Setelah punya IFP, ada masalah listrik, jaringan, dan kurangnya kompetensi guru. Kebanyakan mohon maaf. Kompetensi guru itu kalau misalnya kita yang muda-muda, beberapa lah ada yang malas ya udahlah ceramah aja gitu, tapi kebanyakan memang maaf itu yang ibu-ibu tua-tua yang senior-senior gitu udahlah yang junior aja yang mengerjakan itu, saya mah pakai LKS saja, saya mah pakai apa namanya pakai lembaran aja saya ceramah seperti itu memang implementasinya harus dari dalam hati. Hambatannya adalah kurangnya SDM. Awalnya itu memang SDM-nya yang kurang. Yang kemudian teorinya konfirmasi jika penggunaan IFP tidak memberikan hasil yang diharapkan sekolah, ternyata memang akan berhenti menggunakannya. Kalau misalnya dia sudah tidak mau apa menggunakan hasilnya ya itu aja. Nanti juga itu kan FP cuma satu ya. Kelas itu Iya, banyak. satu doang. Nah, kelas banyak Hmm. mau diotong apa mau dibawa ke sana kebanyakan udah implementasinya sudah nol, jelas nol. Kalau enggak ditaruh di luar, anak-anak ayo kita senam bersama mereka melihat. Tapi kalau misalnya ini untuk pemerintah juga ya mungkin EFP-nya ditambah lagi gitu kalau masuk ke YouTube gitu ya. Jadi konfirmasi ketersediaannya itu perlu ditambahin lagi untuk IFP. Itu Ibu, biar gimana caranya biar hambatan di wilayah Indonesia itu merata gitu. Jadi kita itu harus berani, tidak apa namanya menggunakan IFP. Terus kita juga harus demi anak-anak kita juga harus bergerak seperti itu. Harus belajar ya, Bu ya. Harus belajar. Hmm. Gimana Ibu Tri? Oke, baik Bu Dewi, Bu Dwi, Bu Vivi, terima kasih. Lanjut pertanyaan nomor 3. Iya, terima kasih Bu Vivi, Bu Sari. Pertanyaan ketiga ya, tadi Iya. dari Bu Marlinda. Bu Ertati Marlinda yang Mungkin menanyakan tentang bagaimana nih yang apa intinya tuh penggunaan IFP ini berjalan sesuai dengan nilai karakter dan etika digital, begitu ya? ya betul. Ya, dari kelompok 13, Bapak Ibu kelompok 13, ada yang sudah siap dengan jawabannya? Pak Hidayat mungkin mau menjawab. Saya malah pengen nambahin yang tadi, yang Oh, Bapak mau menambah yang mana? nanti aja lah di akhir kalau ada Oh ya, waktu. nggak Ya, apa. ya. Mungkin Untuk saya yang ini, sedikit sedikit ya. nambahin yang ini ya, etika ya.
Yang enggak Bu, yang tadi yang ada jawab yang dari Bu Listi yang Oh, equity. listrik. Oh, ya yang Oh, itu ya. Kan ada teori yang equity pertanyaan of pertama. education. Oh iya, oh mangga iya. Pak, Nah, mangga. Nggak apa-apa, ya Pak. Sekarang aja nggak Iya, apa-apa. Pak, Langsung silakan, aja Pak. nggak Pak? Iya nggak apa-apa Mm-mm. Pak. ya jadi berhubung tadi dikatakan bahwa memang di beberapa tempat adanya listrik itu sebenarnya tidak sesuai dengan equity of education itu ya. Equity itu kan keadilan, di mana keadilan itu tidak semua harus sama. Kalau semua diperlakukan sama berarti itu bukan equity tapi equality, itu kesetaraan. Ini seperti halnya Hmm. MBG, mohon maaf ya. Jadi semuanya dianggap eh, butuh, dianggap semuanya itu sama gitu. Jadi ada Mm-mm. kan tiap daerah itu berbeda ya. Ada yang butuh, ada yang enggak, ada yang Oh, apa Betul. memerlukan infrastruktur yang lebih, dan ada yang siap ya kayak gitu-gitu. Jadi ya ya kayaknya ya. tidak sesuai dengan equity itu, seperti itu tambahannya. Siap-siap. Berarti Masih. intinya, kalaupun misalnya pemerintah memberikan suatu bantuan, idealnya survei ya, idealnya dilakukan pemetaan. Mana daerah Nah, yang Iya. butuh, mana daerah yang tidak. Mana daerah Mm-mm. yang cocok dengan penerapan IFP ini sama seperti halnya MBG. Karena kan sekarang Betul. semua disamaratakan ya, Iya. tanpa adanya kesesuaian kebutuhan. Paham saya Pak? Iya, saya sepakat sebenarnya Pak. Yang MBG aja kan banyak kasus kan? Iya. Yang lucu kan banyak sekolah swasta yang bagus dapat MBG. Itu. Iya, yang di daerah sana malah belum. Nah, itu. Nah, ini juga mungkin IFP maksudnya Pak Hidayat Daerah perlu saya belum adanya dapat MBG. ya analisis kebutuhan tadi ya dari pemerintah supaya bantuan ini lebih optimal dalam Penggunaannya. pemanfaatannya seperti Mm-mm. itu. Oke, terima kasih banyak Pak Hidayat. Iya, Selamat terima sore. kasih Siap. Pak Hidayat. Tadi Bu Vivi mau jawab pertanyaan nomor 3. Bukan menjawab sih, cuma apa namanya mendikit sentilan untuk apa namanya etika ketika Iya. kita menggunakan IEP, kan itu sudah tersebar ya, yang Mm-mm. di TikTok. Oh, ternyata guru dapat TV digital dibuat karaokean ya. Itu sudah termasuk ke etika, nilai karakter etika digital kita gitu. Itu kan Mm-mm. sudah yang namanya netizen ya, netizen maha benar. Padahal kita itu di situ sudah dijelaskan bahwasanya itu jam istirahat atau jam kos. Tapi kan memang kita memang salah. Salahnya apa? Salahnya apapun yang kita lakukan itu selalu dibuat status. Status itu juga Dipublikasikan ya Bu ya. ah Mm-mm. ya publikasikan. Publikasikan itu juga punya etika. Jadi guru itu setiap tindak tanduknya itu etika. Jadi ketika kita sudah menggunakan IFP, selayaknya jangan mempublikasikan kalau memang tidak ada keterlibatan dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita sudah mendapatkan bantuan, kita gunakan dengan baik. Kita Betul. gunakan konten atau video slide atau cerita yang mengajarkan nilai seperti kejujuran, kerjasama, rasa hormat, atau kepedulian. Apalagi siswa kita itu sekarang sudah kemunduran etika. Betul, Nah, demoralitas. seperti itu. Jadi kalau gurunya sudah tidak ada etika dalam menggunakan TV digital tersebut, maka siswanya juga akan melakukan sama. Mereka akan melakukan, Bu Guru aja kemarin juga karaokean. Nah, Mm-mm. mereka sudah pintar menilai gitu loh. Jadi Iya. kita memang gerak-gerik kita itu mereka juga apa namanya dapat menilai, dapat menirukan seperti itu. Jadi kalau ingin nilai etika digital itu digunakan dengan baik, maka guru yang paling garda terdepan. Seperti itu mungkin jawaban saya. Mungkin yang lain mau menambahkan? Iya, terima kasih Bu Vi jawabannya. Ini kalau sekedar apa ya, menyimpulkan Sharing. gitu ya dari eh, pertanyaan dan juga jawaban Bapak Ibu. Jadi adanya IFP ini sebenarnya kita sedang dihadapkan dengan, jadi kita guru nih sedang dihadapkan dengan antara IFP, guru, MBG apa ya, juga kemarin ya. siasat, Iya, gitu. MBG MBG.
Guru juga punya pekerjaan menghitung loyang, menghitung tempat Nah, makan. ini Kan kita jadi ini kalau kan ada kurang, tambahan gelar SPD MPG MBG Iya, SPD SPD kurang MBG. BG. Sekarang kita SPD Benar-benar. MBG IFP. Iya, Masya Allah panjang sekali gelarnya. Iya, lanjut 500. iya, seperti itu ya. Jadi ternyata banyak banyak tantangan yang kita hadapi ya, Bapak Ibu sebagai guru, pastinya yang sudah terjun di dunia pendidikan, baik itu ya tadi misalnya kalau saya sharing IFP di sekolahan saya, ya tadi kan kita dapatnya satu sekolah satu ya, nggak mungkin kita Betul. pakai Mm-mm. gimana gitu ya. Nah, tadi lebih mungkin bisa dibilang lebih lebih banyak cemasnya, khawatirnya. Jadi karena ini barang baru, hal baru, memang sih pada saat teknisi turun dihadirkan dihadirkan kalau sekolah saya dihadirkan tim IT, guru informatika gitu ya, yang paham lah, yang paham dengan hal-hal tersebut. Jadi alhamdulillah bisa ngajarin kami gitu guru-gurunya. Tapi ya itu tadi Kak, tidak digunakan secara umum atau bergantian. Tadi kan ada di beberapa daerah yang listriknya pagi gitu. Jadi disiasati penggunaan waktu dan bergantian jamnya. Kalau di sekolah saya karena kebetulan alhamdulillah SMP swasta ya tempat saya ngajar kami sudah support sarana Sangat prasarana seperti mendukung. infokusnya. Jadi IFP-nya ini saat ini ada di meeting room gitu ya. Jadi hanya digunakan untuk eh, momen tertentu, kegiatan tertentu, dan memang didampingi oleh yang SDM terkait yang bisa gitu, yang mampu. Karena ya tadi eh, kalau kenapa-napa gitu ya tadi ya kecemasan kita, biaya pemeliharaannya atau lain sebagainya, dan ruangannya juga selalu dikunci seperti itu. Ya mungkin hanya karena waktunya sudah Jam selesai ya, 14. sudah jam 4. Iya. Mungkin kami tutup presentasi dari kelompok 13. Kesimpulannya Bu Vi, Em, bisa 500? Lanjut. iya Sekalian yang penutup. yang di slide. Oh iya, maaf. Agak hang ya, akhir-akhir. Sudah? 500? Ya, baik. Sebelum kami tutup, izinkan kami membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok 13. Pada dasarnya implementasi IFP ini pada sekolah di daerah 3T merupakan langkah strategis dalam mendorong transformasi digital pendidikan. Jadi diharapkan kehadiran IFP ini tidak hanya memperkaya metode pembelajaran terbaru dengan segala fitur yang ada di dalamnya, yang interaktif, multimedia, dan kolaboratif, tetapi juga mampu membantu mengurangi kesenjangan daripada akses teknologi antara daerah 3T dan perkotaan. Namun meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan listrik tadi, lalu internet, dan kemampuan digital para gurunya sendiri, pemanfaatan IFP ini tetap memberikan dampak positif tentu saja saat diintegrasikan dengan strategi pendukung seperti diadakannya pelatihan guru, konten offline, dan manajemen perangkat yang adaptif terhadap kondisi lokal. Sehingga pendekatan yang tepat pada IFP ini mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, memperkuat keterampilan kita di abad kini, juga mempercepat pemerataan kualitas pendidikan nasional. Jadi secara keseluruhan, IFP di sini bukan sekedar perangkat teknologi ya Bapak Ibu, tetapi instrumen transformasi yang dapat membuka peluang baru bagi semua sekolah, juga termasuk sekolah 3T, untuk mencapai pembelajaran yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Eh, Terakhir dari saya sendiri sebagai moderator dan teman-teman kelompok 13, keberhasilan bukanlah milik orang pintar, akan tetapi milik mereka yang senantiasa berusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Oke, untuk terima semuanya. kasih Bapak Saya Ibu. kembalikan Oke, ke Bu Lisa. makasih. Oke, Bapak Ibu sebelum keluar izin kita foto bersama ya. Screen-nya bisa dimatikan. Sebentar. Apanya? Iya.
Screen ininya dimatikan biar kita bisa Oh foto iya, bersama. wipe. Recordnya juga boleh dimatikan, Pak Fir, punten.